daughter of the multitudes. Rabbin itu maksudnya peoples, bangsa-bangsa. Dia adalah gadis yang dari the common folks, common people, orang sederhana. Memang dia orang Israel, cuma ini saya tafsir sebagai macam mewakili bangsa-bangsa orang bukan Yahudi lah kan, yang dibawa, dicantum dengan cabang-cabang yang asli orang Yahudi yang percaya Kristus menjadi satu. Di situ Paulus katakan, kalau itu berlaku, as if resurrection from the dead. Kalau orang Yahudi bukan Yahudi bersatu dengan orang Yahudi, bukan Yahudi bersatu dengan orang Yahudi, menjadi satu pohon itu, bersatu dalam Kristus sebagai akar tunas isai itu. Seolah-olah kita akan alami kebangkitan dari antara orang mati. Dan itu Roma ini, resurrection of death. Mungkin bagi saya itu eskatologis lah, maksudnya akhir zaman baru ini tercapai. Tuhan dalam Roma itu Tuhan yang tahu bila genaplah itu bilangan bangsa-bangsa bukan Yahudi akan percaya Tuhan. Dan kemudian Tuhan kembali menyelamatkan orang Israel. All Israel shall be saved. Seluruh Israel akan selamat. Dan itulah saat kita alami macam Tuhan mau datang sudah Pak, kebangkitan pertama itu, kan? Bila Yesus datang apa yang berlaku? Orang yang sudah mati akan bangkit, ya? Orang yang masih hidup dirubah sekelip mata, diangkat ke awan, itu rapture, menyambut atau menyongsong Tuhan yang sedang turun ke bumi. So saya harap kamu paham ini symbolic interpretation ataupun spiritual interpretation yang guru usahakan di sini tentang kesatuan kasih gadis ini dengan Salomo. Alright. So bagian yang kedua kamu boleh baca ini memang agak sensual sebab coba kamu lihat kan, buah delima, buah dutaim, aku memberikan cintaku kepadamu dalam seksual cinta. There I will give you my breast. Di sini itu yang terakhir yang bab ini yang berumur. Our doors are all manner of pleasant. Pintu-pintu itu pun perlu tafsir. Kalau kamu sudah baca, saya pikir pintu itu ada dua. Satu, pintu itu macam stand guard. Kamu tahu pintu kan? Kenapa kita kunci pintu? Menghalang untuk pencuri masuk kan? Maksudnya itu satu benteng pertahanan kita. Kalau kita katakan pintu dalam konteks Kidung Agung, maksudnya our sexuality, we must guard our sexuality. Keinginan seks kita hanya untuk pasangan yang Tuhan tentukan kan? Kalau suami istri lain, itulah jodoh yang Tuhan bagi. Itu pintu. Dan dalam ayat firman Tuhan ini, dalam ayat 13, dekat pintu kita, dalam bahasa Ibrani atau English dia adalah doors secara jamak. Ada berbagai, dan metafora maksudnya kedua adalah seperti kebun kan. Kebun kalau masuk pun menikmati buah yang lezat, bab yang keempat. Pintu kalau masuk pun ada buah-buah yang lezat. Maksudnya kalau diizinkan masuk ke dalam our sexuality, disitulah pasangan akan menikmati segala kenikmatan hubungan intim itu. Saya harap mau memahami ya. Jadi ada macam double meaning. Satu adalah sebagai benteng supaya menghalang orang lain yang kita tidak ingin itu masuk. Sebab itu pintu memang menghalang sebagai satu tembok atau benteng pertahanan, kalau saya boleh sebut seperti itu. Yang kedua, di dalam pintu itu ada buah-buah yang lezat. Tapi yang di sini yang telah lama dan yang baru. Jadi guru tafsir di sini, kalau ini muka surat 83 sudah ini, yang muka surat sebelum bab yang ke-8. Saya katakan new and old. I say suggest it's not the first time the male lover has gone into the woman. Whenever they make love, is in itself a new experience, as the times of old.
The woman is willing and ready. In fact, she is laying down for her beloved. I, my beloved, and his desires for me. Saya rujuk ayat dalam perikop ini. Secara penuh memahami. Yang baru dan yang lama kan? Sebab dalam Kidung Agung pun ini bukan pengalaman mereka yang pertama kan? Bab 1 pun sudah ada hint-hint sudah kan? Lari di kamar, itu raja duduk di kursi, ya, dibawa pergi rumah anggur. Bab 2, ujung bab 1 pun kan sudah ada padang berumput hijau, rumah kami ada apa itu, kayu-kayu dari Lebanon, semua itu kan. Maksud guru di sini adalah pengalaman yang baru itu deserve a new experience as the times of old. Seperti pengalaman-pengalaman yang maksudnya mereka terus-menerus mencintai satu dengan yang lain. It is I mean, yeah, you know, orang katakan kalau terapis katakan kalau sudah berkawin 20 tahun, wah masalah kalau suami istri tiada sudah mengadakan hubungan intim. Itu salah satu petanda kurang sehat. Kalau masih muda 40-an, kalau contohnya lah kalau 20-an sudah kawin, mungkin romantik dia mungkin tidak sekuat yang awal lah. Tidak mungkin manusia boleh memelihara itu. Tetapi kalau soal suami istri, mungkin ada guru ada petik, tidak tahu dalam bab ini atau bab seterusnya. Dalam 1 Korintus 7 kan Rasul Paulus memberi nasihat bahwa tubuh itu bukan kalau tubuh suami bukan miliknya tapi milik istrinya. Tubuh istri bukan milik istri tapi milik suaminya. Maksudnya mereka berhak, dalam bahasa Inggris, conjugal rights. Kamu tahu conjugal rights adalah hak mengadakan hubungan intim. Tapi bukan kekerasan, sebab ini isu perundangan kan. Kadang-kadang isu perundangan di beberapa negara barat, adakah suami itu boleh perkosa, merogoh istrinya? Kamu paham maksud saya? Kan? Jadi mungkin belum sampai di negara Asia, tapi dengan maksud kalau firman Tuhan dalam Korintus mengatakan bahwa janganlah kamu menahan, maksudnya melarang suamimu atau istrimu kalau mereka menginginkan itu. Kamu harus tahu mereka berhak, itu conjugal rights, maksudnya hak untuk mengadakan hubungan intim. Itu satu tanda yang sehat, walaupun pasangan itu mungkin sudah sampai 40-an atau 50-an. Kadang-kadang saya tidak mau sebut sampai 70-an, kan? Sebab Raja Daud 70 tiada sudah kan. Sebab kalau Raja Daud ceritanya adalah itu tanda dia tidak berupayaan atau tidak berupaya untuk impotent dalam bahasa Inggris. Guru ada ulas juga, dan itu juga tanda bahwa sebagai raja sudah pun dia tidak layak sudah memerintah. Itu konotasinya begitu. Itulah anak dia pun mulai sudah mau berontakan dan dia perlu melantik Salomo sebelum kerajaan dia runtuh sama sekali. Sebab sebagai raja dia perlu ada tenaga, ada kekuatan untuk memerintah. Kalau Abhishek gadis yang begitu cantik pun dia tiada kekuatan, tiada keinginan di situ. Itu tanda dia sudah sangat tua lah. Itu cerita Raja Daud. Ya, ya. Oke, sudah lain sedikit. Ya, ya. Jadi, oke. Sebab mungkin kamu segan, guru susah mau beritahu. Kalau kamu tidak tanya, guru pun segan kan. Kalau kamu tidak tanya, tapi saya dengar lah, saya ambil hint dari kamu. Kamu katakan menopause. Kalau konsep ini menopause, perempuan saja yang mengalami itu. Mungkin awal 50-an, ada yang lewat 40-an, ada yang mungkin lewat, tapi itu bergantung individu lah kan. Ya. Menopause, kalau wanita itu memang kegairaan seks itu menurun, tapi dia tidak, bukan dia langsung tidak mau. Kamu mesti paham lah. Ini sebab saya dengar itu, jadi saya guru mau jelaskan. Sebab kita jangan
pikir kalau istri atau perempuan sudah menopause tidak lagi mau, itu masih boleh diteruskan. Maksudnya keinginan dia sudah menurun. Kamu paham maksud saya? Okay? Kalau kamu ada dokter di sini boleh koreksikan. Kalau silap. Ini kajian penelitian. Ya. Tapi lelaki itu tidak menopause itu. Lelaki ini, saya rasa kalau 80-an pun masih boleh jadi bapak itu. Kalau dia masih bertenaga. Inilah lelaki ini. Saya kalau mau jaga hati itu, mungkin sampai tua sampai mati kita perlu jaga hati lah. Sebab keinginan itu tidak akan macam mati lah, kalau untuk lelaki. There's no menopause in men. Cuma karena kekurangan tenaga fisik itu lah, macam dull kan. Memang ada sampai saat orang katakan boleh jadi. Tapi perkataan impotent, maksudnya tidak berdaya lagi dari segi seks itu. Ini banyak penyebab dia, bukan sejak usia yang tua. Kalau untuk lelaki, keinginan untuk kepada wanita itu tetap ada sampai di 80-an pun masih ada. Itulah mau jaga hati lah, saya rasa. Ini tambahan dulu lah. Tidak tahu ada komen dari Anda. Kamu boleh tanya, jangan kamu malu-malu. Inilah belum dalam kelas. Ya, macam itu macam ya mungkin doubt, keinginan pun tidak juga disebut sebab dia tidak begitu mampu. Cuma yang saya dengar cerita yang ini betul cerita yang benar lah. Ya, kalau lelaki yang mungkin 80-an, macam dia sudah ada macam ada pembantu kan. Karena mandi pun mungkin dia sudah, tapi keinginan dia masih ada. Jadi maksudnya kalau kamu jadi yang pembantu itu kamu harus hati-hati dengan orang tua pun. Sebab ya begitulah keadaan ini manusia. Orang bilang tua keladi apa itu keladi kan? Iya. Itulah disebut itulah. Oke. Nah, itu yang kadang-kadang boleh berlaku yang sebab kadang-kadang itu perempuan muda itu yang jadi macam nurse kan, nursing maid kan, jaga orang tua begitu. Tapi orang tua ini masih miang kan, masih mau kacau orang. Jadi maksudnya mesti kalau dia paham lelaki itu memang ada keinginan, dia harus berwaspada lah, bagaimana kasih jaga itu lelaki dia punya bos kah ataupun anak dia yang bos suruh jaga ayah dia yang sudah tua. Semua ini kehidupan kamu paham-paham, bukan dengan cerita. Kehidupan real. Ya, ini real life, ini real life di dunia nyata. Kita sebagai pastor pun perlu menjadi penasihat. Roh Kudus yang penasihat lah. Tapi kita juga dipakai Tuhan untuk memimpin kan, menggembalakan jemaat. Alright, so untuk bahagian itu, saya rasa itu sejalan yang seluruh bab 7 sudah jam 9 lebih ya. Ada pertanyaan kamu? So, minggu depan ada lagi 3 jam. Kita teruskan bagaimana? Ya, bab 8. Itulah guru katakan dalam itu kaestik struktur. Kaestik itu atau chiasmus. Kamu lihat ini bahagian E itu kemudian diulangi sebab perkataan cium itu kalau secara cium memang hanya terdapat dalam 2 ayat itu. Okay? Bab yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang pertama, bab yang ke-8. Dan di situ sebab ini Kidung Agung kan. Would that you were my brother to me, suckling my mother's breast. Ini pun gambaran yang agak sensual juga itu. Dia gambarkan kekasihnya macam seperti adik dia atau saudaranya yang menyusu di dada ibunya kan. Itu pun kalau secara image yang macam sensual juga ini. And I would find you in the street, would kiss you. Kalau saya menemukan Anda di jalan-jalan, aku akan cium kamu dan mereka tidak akan memandangku